Ada pertanyaan yang biasa dilontarkan, kok kalau bayar seikhlasnya emang bisa maju? Cabang di Indonesia 19. Cabang di Indonesia 19. 19 ya. Wow, luar Cabang biasa di sekali Amerika, itu. di Amerika ada 12. Di Arab Saudi ada 2, di Korea ada 1, udah mau 2. Di Osaka, Jepang nanti bulan Maret saya resmikan. Di Brunei Darussalam 2, di Malaysia 2. Apakah konsepnya sama kok? Luar biasa. Semua Konsepnya sama. Semua sama. Kalau kita sudah tidak khawatir dengan sesuatu yang kita gantungkan kepada Allah, itu baru kita bisa bilang akidah kita seorang muslim. Biasa. Ada yang ngisi pakai token? Saya pakai token. Saya juga. Berapa biasa ngisi? Antara 50, 100, Oke, berapa biaya adminnya? 2,5 biasanya. Sampai? Sekarang 3.000 kayaknya. Oke, di saya 20.000 sampai 500.000, adminnya 300 perak. Wow. Wow. Mau berbisnis secara syariah tanpa riba, cek dari dasarnya. Proses awalnya. Dari modal dasar. Dari modal dasar. Kenapa saya nggak beli dari petani-petani kopi Indonesia yang lainnya? Tapi Kenapa harus dari beberapa tempat tadi? Karena itu mereka rata-rata petani kopi di Indonesia dulu ya pertama Dulunya, kali nanam pohon modal dari KUD. Oke. Zaman dulu ada KUD. Zaman dulu KUD ya. Koperasi Unit Ultra Desa. Ultra Desa. Nah, ini kan kita nggak ada. Iya. Nggak, itu kan udah jelas riba. Nah, ini tanyain ke diri kita, bener nggak kita mau hijrah ke arah yang ekonomi yang bersih tanpa riba? Bisa kok Pak. Saya mulai pertama kali metikin cherry-nya kopi, nggak punya motor, saya pakai sepeda. Bawa itu 40-50 kilo pakai sepeda, 8 sampai 9 kilometer jaraknya. Tim saya semua kayak gitu. Nggak punya duit beli motor. Allah takdirkan punya motor, Allah takdirkan sekarang pakai tricycle. Sekarang karena susah masuk di kebun. Iya, benar-benar. Sekarang ngangkut ke resting point kita, kopi, sudah pakai mobil. Allah yang takdirkan. Dan semua mobil beli cash. Luar biasa. Karena Tidak ada semua yang- kita mulai dari nol Pak. Iya. Dan kita benar-benar hijrah dari riba. Bisa nggak? Bisa. Ada pertanyaan yang biasa dilontarkan, kok kalau bayar seikhlasnya emang bisa maju? Cabang di Indonesia 19. Cabang di Indonesia 19. 19 ya. Wow, luar Cabang biasa di sekali Amerika, itu. di Amerika ada 12. Di Arab Saudi ada 2, di Korea ada 1, udah mau 2. Di Osaka, Jepang nanti bulan Maret saya resmikan. Di Brunei Darussalam 2, di Malaysia 2. Apakah konsepnya sama kok? Luar biasa. Semua Konsepnya sama. Semua sama. Kalau kita sudah tidak khawatir dengan sesuatu yang kita gantungkan kepada Allah, itu baru kita bisa bilang akidah kita seorang muslim. Kalau antum masih takut sama sesuatu yang sifatnya dunia, tanyain lagi akidah antum ada di mana. Benar banget. Kok mau tanya dulu, respon dari yang ada di luar negeri bagaimana untuk Menawi ini? Dan itu ternyata ladang dakwah. Oke. Dan kafe-kafe yang kalau antum bisa lihat di Instagram mana, ada banyak sekarang tulis ada di kafe. Oke. Dari sekedar dia iseng datang, gue bayar 2.000 nih, bayar aja 2.000, nggak rugi kok. Iya. Aku selalu bilang nggak rugi. Kenapa? Kenapa aku bilang nggak rugi? Karena gelas itu begitu sudah dibrew, dikeluarkan, Iya. itu sudah diikhlaskan. Dia nggak bayar itu sedekah. Oke. Luar Dia biasa. bayar, kalau dia bayar nih, itu Iya. bonus dari Allah. Artinya niat dari awal apa yang kita berikan tentunya yang dikembalikan Yes. akan lebih banyak. Precisely. Tepat seperti itu. Karena kalau ikhlas itu cuman lip service, ya, atau cuman teori, atau cuman retorika, Iya. nggak akan bisa jadi kenyataan. Oke. Ya. Wow. Ya. Sama bisnis, kalau lu mau bisnis sesuai dengan syariah, anti riba, dan itu cuman ada retorikanya doang, dan jadi buku yang tebal-tebal minta ampun, Iya. itu basi Pak. Ujung-ujungnya buat bungkus kacang kalau ada pameran tuh. Kacang rebus. Nggak kepake juga. Karena ilmu itu butuh penerapan secara aktual. Ya, penerapan secara aktual. Bisnis saya apa? Ini banyak orang sekarang akhirnya ikut ke kita. Iya. Tukang cukur ya, nggak tahu di sini ada yang namanya Asgar atau enggak. Asgar tuh asli Garut. Oh, oke.
Tukang cukur rambut kalau di Jakarta. 73 orang pertama kali join, sekarang 217 orang. Luar biasa sekali. Tadinya target satu asgar 10 menit. Saya cuma baca. Nggak apa-apa, lewatin Ya. saja. Satu orang asgar tadinya, biasa mereka kerja tuh berempat. Iya. Satu orang target 8 sampai 10 kepala. 20 ribuan, 800 ribu dia mau kejar. Supaya bisa bayar kontrakan selesai. Iya. Saya bilang kamu selama kerja asgar sudah berapa tahun? 8 tahun, 9, 10, 11, whatever. Motor masih nyicil. Rumah nebeng sama mertua. Mulai kamu ikhlaskan. Karena konsepnya sekarang yang kita jual dari saya kafe, Iya. kita konsultan kafe, Iya. arsitektur kafe, semuanya bayar seikhlasnya. Training kita kasih sertifikasi standar barista yang diakui dunia. Kita suruh mereka juga bayar seikhlasnya. Saya nggak ada tarif. Kalau kamu cari SCA training di Indonesia, rata-rata 3 sampai 5 juta untuk 2 jam. 2 jam. 2 jam. Maksimal 2 jam. 2 jam out. Koinnya habis, masukin lagi. Hanya 2 jam. Saya bayar seikhlasnya aja. Karena saya selalu kasih tahu mereka, semua yang ada di dalam kepala kamu, Iya. ini wadahnya punya siapa? Punya Allah. Allah. Isinya punya siapa? Allah. Allah. Kenapa kamu pasang tarif? Seperti mengena sekali ya. Luar biasa, boleh tepuk Luar tangannya. biasa sekali. Iya. Mempunyai akidah yang sedemikian rupa tentunya tidak mudah. Bagaimana cara sampai ke sana itu tadi? Apakah kemudian tiba-tiba atau ujuk-ujuk gitu ya? Faham ya ujuk-ujuk ya? Ya, tiba-tiba tahu-tahu pokoknya saya tawakal, saya percaya langsung kepada Allah 100%. Karena menurut saya pribadi sepertinya sudah tahu, tapi kenapa begitu susah? Apa yang kemudian harus dilakukan menuju ke sana? Itu udah ada jawabannya. Apa yang harus dilakukan untuk menuju ke sana? Lakukan. Oke. Iya, Memang no, itu ya, semudah itu gini. loh, Zen, ya. Oke. Gini ya. Ikhlas dari kecil diajarin kan ya. Sama, ini ada yang mualaf gak sih? Takutnya ada yang mualaf lagi. Ya anggap aja semua mayoritas muslim. Ya. Kecil-kecil Insya Allah. rata-rata nih ya. Untuk ikhwan, untuk laki-laki. Kalau hari Jumat mau sekolah, ibunya nyangoni. Nih adek, Iya. nanti Iya. masukin masjid pas Jumatan. Iya. Ya kan? Itu standar. Itulah ikhlas level dasar. Yaitu kita mengikhlaskan atau merelakan hati untuk sesuatu yang kita berikan. Ikhlas level 2. Ikhlas level 2 adalah menerima. Ikhlas itu bukan apa yang kita beri, tapi apa yang Menerima. kita Kita terima. dapatkan, iya. Kenapa seperti itu? Kalau ikhlas cuman memberi, nanti pas sakit gigi, itu orang jadi kufur. Karena nggak siap menerima keadaan. Aduh sakit banget ya Allah. Gini-gini amat nasibnya ya Nah, Allah. sedangkan itu kita menerima loh. Sakit itu kan kita nggak ngasih, Benar, kita benar. nerima. Iya. Siap nggak kita nerima? Yang ketiga memang level berikutnya qanaah. Apapun yang Allah berikan, gua nggak komplain, gua nggak mau banyak komentar. Terima, telan. Oke. Itu yang diterapkan untuk semua barista gue. Luar biasa sekali. Jadi Luar biasa. sebenarnya kalau antum tanya bagaimana cara memulainya, maka mulailah. Dilewati Langsung. level-level ikhlas tadi. Enggak. Mulai aja dari Langsung. diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Mulai berani nggak antum ninggalin bank? Mulai berani nggak antum memulai segala sesuatunya? Nih, aku kasih contoh simpel ya. Nih isi dompet kayak gini doang nih. Iya. Ya. Ada sih slot kartunya banyak ya. Tapi Ini KTP, SIM. Ini apaan lagi nih? KTP lagi. KTP lagi. Cicil motor syariah, ada yang ikut di sini? Nyicil motor syariah atau nyicil mobil syariah atau nyicil rumah syariah? Coba antum gak bayar 3 bulan, disita tuh. Beneran? Coba aja. Member yang lain gitu. Sisanya uang cash. Saya nabung gak di BCA? Nabung.
Saya sewa berangkas, saya taruh uang saya di situ. Saya bayar sewanya setiap bulan. Saya nggak kena admin, saya nggak dapat riba. Hidup gue bahagia. Kenapa tuh? Allahu Akbar. Luar Ini biasa. berubah. Kalau kitanya nggak mau berubah, kalau kita nggak mulai melakukan hal tersebut, Apa yang harus nggak dilakukan? akan berubah, men. Dan itu akan stagnan seperti itu dan kita hanya menjadi pengamat. Oke, kok ini terakhir nih kok closing statement untuk kita semuanya. Gimana nih kok kita untuk tentunya biar bisnis ikhlas tadi kan lakukan. Terus apa lagi yang harus kita lakukan untuk closing statement kali ini? Ikhlasin. Oke, Ikhlasin. ikhlas. Dah, Ikhlasin. 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 Iya. Saya agak tentunya biar bisnis ikhlas tadi kan lakukan. Terus apa lagi yang harus kita lakukan untuk closing statement kali ini? Ikhlasin. Oke, Ikhlasin. ikhlas. Dah, Ikhlasin. 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 Iya. Saya agak Gini. Ini gue ambil nih. Iya. Ya kan? Ikhlasin, men. Oke. Enggak Iya. sampai ballpoint juga. Ikhlas kok bang. Ikhlas. Gini loh. Ikhlas. Kalau lu masih perhitungkan segala sesuatunya berdasarkan akal sehat manusia. Dan lu masih menggantungkan sesuatunya itu di bawah langit. Tidak kepada Allah. Sedangkan Allah sudah mau membuat perjanjian dengan manusia. Kau tinggalkan sesuatu karenaku. Maka akan kuganti dengan yang lebih baik. Itu bukan gue yang ngomong, men. Allah yang ngomong. Baca Quran gak sih? Baca. Ngaji gak sih? Ngaji. Jalanin, men. Di Quran banyak petunjuk. Gue di sini mah cuma ngecap doang nih. Iya, Benar. petunjuknya semua ada di Quran. Lu ganti, ini, lu tinggalin sesuatu karena Allah. Saya resign, pernah resign dari perusahaan yang gaji saya 3.700 US dollar atau sekitar 52 juta. Saya resign. Dan Allah ganti dengan gaji sekarang 5.200. 2 kali lipat langsung. Saya kerja di perusahaan asing, saya membawai satu Asia, bawaan saya ada satu Asia. Saya menguasai di sini 14 negara, termasuk Cina. Dan Allah ganti itu dengan cara yang sangat mudah. Lu tinggalin sesuatu karena Allah, Allah ganti berlipat-lipat. Percayalah, tinggalkan riba karena Allah. Bisa. Masalahnya yakin apa nggak yakin? Iya. Aduh, ntar anak istri makan apa? Iya. Entar cicilan, iya, Bener-bener. ini itu segala macam. Enggak lah. Better nggak punya rumah di dunia tapi punya rumah di akhirat. Kalau rumah lu dunia cuman karena nyicil, di akhirat boro-boro rumah dapat, di sidang lama. Iya. Kendaraanmu cicil di dunia, nanti di akhirat emang Allah nggak nanyain. Setiap riba yang kita kasih makan ke anak istri kita, setiap riba yang dihasilkan oleh kalian dan dikasih makan ke anak dan cucu kalian, Allah emang gak nanyain? Nanyain. Riba yang kalian tanam dan menjadi satu sesuatu yang akhirnya majemuk menjadi sesuatu yang besar. Dan terus kalian nafkahin keluarga kalian dari situ dengan alasan dalih apa? Kita ini bebas riba, kita udah gak pakai bank. Tapi modal itu usaha untuk ngasih makan keluarga dari mana? Emang Allah gak nanyain dari situ? Nanyain loh. Hati-hati. Ya, kita jangan sampai terpleset. Jangan sampai kita yang terpleset. Jadi better gak punya rumah di dunia daripada lu di akhirat melarat. Serius. Kan Rasulullah juga bilang kan, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan miskin. Dan kenapa selalu kita kembangin terus di Mualaf Center berkembang banyak program selalu seperti itu. Ini kameramen juga anak Mualaf Center nih. Eko Patrio. Jadi kita selalu minta sama Allah. Ya ini yang sering saya ulang. Ini antum minta buat closing kan. Tiap pagi habis sholat subuh doa. Ya Allah jika hamba sudah tidak lagi berguna untukmu dan agamamu, matikanlah hamba. Minta seperti itu sama Allah. Kalau antum semua sudah tidak lagi berguna untuk Allah, minta dimatikan. Karena sisa hidup kalian hanya dosa nantinya. Kalian hidup dalam kebenaran yang semu. Kalian anggap itu benar, padahal itu dosa besar. Ya, riba itu tidak disebutkan sama Rasulullah secara gamblang dan nyata pada saat beliau menyebutkan dosa-dosa besar. Ya, murtad,
murtad, durhaka kepada ibu, lalu berzina. Rasulullah tidak menyebutkan zina karena dosa zina yang paling ringan adalah seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Jadi dosa riba yang paling ringan, itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Jadi langsung dapat 2 itu. Kalau orang anggap itu enteng, ya riba dilakukan. Nauzubillah min dzalik. Udah itu aja sih. Saya agak-agak ngeri kalau ngebahas ke sono. Iya. Ya, takutnya nggak siap. Baik, Oke, pelan-pelan oke, ya. oke. Bukan, Pelan-pelan. yang penting itu yakin, ya. Yakin dulu bro, sis, ya yakin Allah itu bakalan nolong kalian. Iya. Antum-antum ini ninggalin riba, Allah akan tolong kok, Allah akan bantu. Kalau ujian itu berupa ekonomi, disitulah kita lemah. Disitulah kita harus nguatin.